dulu kebutuhan anak, lihat dulu potensinya si anak, begitu. Nah, jadi ini dimulai dari diri si orang tua. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya mau menjelaskan ini perbedaannya antara pola asuh tradisional dengan pola asuh berkesadaran. Jadi kalau zaman dulu pola asuh yang tradisional itu orang tua itu full kontrol. Kamu kalau kuliah di UI itu anak mami. Kamu kalau bisa ngalahin koko, wah jagoan. Pokoknya semua itu serba dominan, mengatur, mengendalikan. Jadi orang tua zaman dulu tuh punya ekspektasi buat diri kita. Jadi kita adalah cetakan-cetakan yang hasil cetakannya penuh dengan luka sebenarnya. Karena kita nggak pernah memenuhi keinginan orang tua sampai full 100%. Kalau kita gagal jadi dokter, gagal jadi insinyur, akhirnya kita turunkan kepada anak-anak kita. Dulu nggak kesampean nih papi nih jadi dokter, kamu sekarang papi kuliah ini ya, sampai ke luar negeri juga papi ini dia mati-matian deh, kerja keras deh buat kamu deh gitu. Nah, sedangkan pola asuh berkesadaran adalah membangun hubungan gitu ya. Nah, untuk yang tradisional anak itu objek fantasi aja, fantasinya si orang tua pengen si anaknya jadi begini gitu. Sedangkan yang berkesadaran, anak adalah pribadi yang unik, mulia, dan berharga. Sedangkan yang pola asuh tradisional itu ngasih mandat, ngasih tugas, harapan-harapan ekspektasi dari orang tua. Sedangkan yang berkesadaran, relasi adalah yang utama. Nah, tugas dari pola asuh zaman dulu tradisional itu fixing, kayak bengkel, sepeda diperbaiki. Nah, anak itu kayak begitu, rusak diperbaikin, salah dipecut, begitu ya, nggak ngerjain PR dimarahin, main game melulu, pokoknya semacam objek yang terus-menerus di-fix tiap hari di-fix. Jadi tugas orang tua isinya ngoceh melulu kayak satpam, gitu, kayak polisi, kurang lebih kayak begitu. Nah, sedangkan ini adalah membangun koneksi. Kamu kenapa belum ngerjain PR? Lebih empati gitu. Kamu kenapa kok diem aja? Papi boleh dengerin kira-kira di sekolah apa ada masalah sama temen? Nah, itu percakapan empati. Duduk, tatap mata, dengerin, pilotok, dan seterusnya. Nah, kalau zaman dulu itu meneruskan tradisi dan luka. Dulu tahu nggak ya, papi maminya mami papi didik itu keras banget. Wah, kerja keras, belajar keras, semua harus keras. Kamu juga ya. Jadi kita menurunkan. Nah, kalau sedangkan Confucius itu harus Confucius berkesadaran memutus tali generasi yang penuh dengan luka itu. Nah, lalu mulai dengan menyembuhkan luka-luka yang lama. Pola asuh yang lama meneruskan tradisi, tapi yang Confucius menyembuhkan diri sendiri. Yuk kita belajar satu-satu ya. Yang pertama adalah enggak harus melalui meditasi kok. Meditasi berjalan bisa, membaca buku bisa, dialog dari hati ke hati dengan suami dan istri bisa, waktu sendiri bisa, ikut hadir kelas seperti siang pagi ini juga bisa, begitu ya. Reflective thinking, sadar, refleksi diri. Kalau ada waktu meditasi akan jauh lebih baik. Kira-kira pertanyaan penuntunya seperti ini. Emosi dan trauma apa yang diturunkan dari orang tuaku sebelumnya sehingga aku suka memaksa si anak, sehingga aku suka memarahin si anak, sehingga aku suka menghukum si anak, sehingga aku pengen anakku itu kuliahnya di Singapura, di Amerika, di Kanada, ranking 1, harus berhasil, harus perfect sempurna, kayak Cinderella, kayak Einstein, kayak apalah begitu ya. Nah, jadi kita harus tahu itu, kalau kita lagi marah, lagi emosi, kita balik. Ini sebenarnya kita ada hal yang belum personal bisnis dengan orang tua kita yang belum selesai dan perlu disembuhkan nggak? Nah, kurang lebih pertanyaan refleksinya Bapak Ibu seperti itu. Jadi conscious parenting, menjadi orang tua yang berkesadaran itu mulai menelisik, merenungkan tentang siapa diri kita. Kemudian yang kedua, fokus pada anak. Bukan fokus pada ekspektasi, harapan, impian, dreamnya orang tua, tapi dreamnya si anak, potensinya si anak. Anak itu bukan objek fantasi kita yang bagaikan barang, mesin yang kita cetak sesuai dengan keinginan kita, enggak. Mereka punya jalan hidupnya sendiri, they have their own path, they have their own dreams kan. Jadi kita yang harus mendampingi mereka, menjadi semacam mitra dalam perjalanan hidup mereka. Kita nggak boleh mendikte, kamu harus jadi sarjana hukum,
kamu harus jadi sarjana ekonomi yang kaya, duitnya banyak, nanti gantian kamu kirim uang ke mama. Itu namanya maksa ya, itu namanya udah punya planning ya, bener nggak? Nggak salah juga sih ya. Nah, tapi setidaknya apa yang saya sampaikan membantu Bapak Ibu untuk merenungkan kembali bagaimana pola asuh kita. Anak memiliki jalan hidupnya sendiri yang perlu kita dampingi. Kebanyakan orang tua dalam pengamatan saya di Jakarta Utara dan Jakarta Barat itu pulang sekolah jam 1:30, habis itu langsung dikirim ke les berenang, les balet, les komputer, les Inggris, les Mandarin, sampai anaknya mabok terus terapi ini, terapi itu. Jam berapa pulangnya Pak? Oh jam 7:30, habis itu gak punya tenaga, letoy, udah mau pingsan aja sampai rumah. Makan yang nyuapin si mbaknya. Aduh gila banget itu orang tua kayak begitu. Itu gak benar. Ketawa Pak Kevin. Ada itu anak-anak saya seperti itu. Saya udah bilang terapi seminggu itu cuma 3 kali aja Bapak Ibu. Namanya SIMOTS, itu Sensory Integration OT Occupational Therapy. Sisanya yang lain-lain ambil yang paling penting itu untuk tumbuh kembang hanya swimming, berenang aja, sama main sepeda di rumah begitu. Supaya balancing vestibularnya baik begitu. Tapi ini enggak begitu ya, saya nggak tahu itu ada di mana ya. Dari jam 7:30 sampai 7:30 setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu kapan dipeluk dicium sama orang tuanya coba? Orang tuanya pulang buka restoran di PIK 2 jam 9 malam. Anaknya udah bobo, udah tidur. Kapan pelukannya? Kapan ciumnya? Kapan ngobrolnya? Masih tidur. Pulang papinya masih ngorok. Berangkat ke Ceci, papinya masih ngorok. Maminya juga masih dasteran apa-apa, semua yang lain juga sama supir. Gitu ya, itu manusia modern. Nah, jadi fokus pada anak. Anak bukan cetakan kita karena kita punya uang, lesin sebanyak-banyaknya. Wah, kayaknya nanti bakalan jadi anak yang sukses nih. Jadi lesin yang sebanyak-banyaknya dan sesuai dengan kemauan kita. Sehingga kalau kita lihat anak itu nggak mengerjakan PR atau tugas, langsung itu men-trigger kayak pressing the button dalam diri kita. Dulu gue pernah gagal nih, lu sekarang harus kerjain PR. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau ketika kita emosi, ketika kita marah, itu kita renungkan dulu, itu nyambungnya kemana? Kita benar-benar mengingatkan dia supaya dia disiplin, ya, rutin, atau karena kita pernah gagal dalam hidup ini. Gitu. Ya, jadi fokusnya bukan impian kita ya, tapi potensi anak. Yang ketiga, perubahan dalam paradigma pendidikan anak. Jadi pendidikan yang lama, paradigma lama adalah bahwa anak itu bagaikan sebuah robot atau mesin yang bisa kita set up. Tinggal pencet, cetak keluar, jadinya insinyur, keluar, jadinya sesuai dengan harapan kita. Society masyarakat di satu negara tertentu, saya nggak usah sebutin, pasti seperti itu. Karena saya kaget ketika saya ketemu dengan startup dari Singapura yang mau bangun di Indonesia learning center, gitu. Dia bilang TK itu dari sana dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kaget saya. TK dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Mungkin itu daycare kali, saya bilang. Kalau daycare kan emang penitipan ya, jadi tidur, makan bubur kacang hijau. Enggak, ini TK. Terus SD, SMP, SMA-nya bagaimana? Oh, malah lebih lama lagi. Iya, dari jam 7.15 sampai jam 5. Waduh, itu nggak berperi kemanusiaan. Itu negara ya. Jadi saya udah bicara soal negara, budaya, culture, society. Oke, saya sebut namanya Singapura. Kalau saya punya saya nggak akan mengirimkan anak-anak saya masuk dalam satu society yang seperti itu. Jadi cetakannya jadi cetakan yang kurang bisa menghargai orang sesama. Kalau ngobrol nggak ada tatap mata. Setiap kali saya mau belanja jalan atau di jalan Orchard, orang semua jalan terburu-buru, gitu ya. Semua terburu-buru, semua pengennya cepet-cepet begitu. Nggak bisa aktif listening, nggak bisa mendengarkan orang-orang Singapura. Ngomongnya serba cepet, ininya serba cepet. Ini gimana mau pacaran, gimana mau romantisan berdua sama suami istri, bener nggak? Saya juga nggak bisa ngebayangin. Lalu saya buka YouTube, banyak anak muda di Singapura yang bunuh diri. Nah, karena nggak ada koneksi emosi. Nah, kita mau bicara soal itu. Nah, paradigma yang baru, revolusi pola asuh yang baru adalah dari Dr. Sadly itu, yaitu orang tua perlu menyembuhkan dirinya sendiri dan juga orang tua jangan menjadikan anak sebagai objek untuk menciptakan sesuai dengan khayalannya si orang tua, ya. Tetapi menjadikan diri mereka sejatinya yang unik, yang khas sesuai dengan jalan hidupnya mereka. Nah, ini yang penting.
Bapak Ibu ada nggak waktu seperti ini? Ya, ada nggak eye to eye, mata ke mata, duduk tenang, ya. Jadi nggak rusuh, lagi ngobrol begini jangan nyalain TV, nyalain radio, begitu ya, lagi ngomong cek Instagram, begitu. Wah, ibu-ibu nih yang di sini, gitu ya. Kalau ngobrol sama anak, begitu ya, lagi masak misalnya, ya mama denger, gitu. Itu juga biasakan masak ya masak, kalau ngobrol dengerin eye to eye, ada kontak mata seperti itu. Jadi hadir, dengerin, dan jalin koneksi emosi. Anak-anak itu jadi kesel dan kenapa reject, menolak, karena mereka merasa nggak pernah didengarkan oleh orang tuanya. Orang tua cuma kerjanya nyuruh-nyuruh doang. Nah ini yang perlu kita sadari. Kemudian yang kelima adalah memutus tali generasi yang penuh dengan wounds, yang penuh dengan luka-luka. Jadi kita akibat dari luka lama orang tua kita. Kamu harus sukses, kamu harus begini, kamu harus begini. Oh ya, mungkin orang tua pernah memukul, mungkin orang tua pernah nyumpahin, ngutukin, marahin, apalagi nendang, apalagi. Ya mereka mungkin masih tinggal hidup juga satu rumah sama kita. Tapi kita bawa luka itu belum kita sembuhkan. Akhirnya dalam mendidik anak-anak kita suka apa? Suka menghakimi, suka membanding-bandingkan. Kita membuat luka di dalam diri anak kita. Kita ngomongnya, kamu gitu aja nggak bisa. Suka banding-bandingin, kamu kok beda sama koko kamu, cece kamu kok lebih pintar. Nah itu mulut ya, datangnya dari karena kita ada lukanya yang belum disembuhkan tanpa kita sadari itu. Jadi kita harus memutus tali bundit dari generasi sebelumnya, lalu sembuh sama diri kita sendiri dulu, lalu menerima anak kita apa adanya. Baru-baru ini ya, pokoknya saya sih tidak menyebutkan identitasnya, saya melayani konseling. Kalau anak-anak di TK itu kan di terapi, sedangkan orang tua itu yang saya panggil, atau orang tua menuliskan email kepada sekolah untuk bikin appointment dengan saya, begitu. Beberapa kali yang terakhir yang saya lihat begitu, ketika anaknya overaktif, lalu hyperaktif, langsung begitu ya. Ini orang tua setelah saya tanyain, wah dia kepalanya tuh udah pusing, udah apa ya, udah lama lah, pokoknya udah bertahun-tahun. Langsung ketemunya dengan, Pak boleh nggak saya ketemu dokter Chin? Saya bilang no, tidak. Karena dokter Chin bukan pediatris dan juga bukan psikolog, tapi psikiater. Jadi masalah apapun hyperaktif dikasihnya resep obat. Lah anaknya masih umur 4,5 tahun, ginjal yang masih lunak kali ya, masih kecil kali ya. Lah kalau jadi kecanduan gimana? Jadi dia pengen supaya duduk tenang mengikuti semua pelajaran lesson yang ada. Kalau dijanjikan emang begitu, memang harus mengikuti. Anaknya ini nggak bisa, bener-bener sangat hyperaktif, loncat sana, loncat sini. Wah gurunya bukan lagi stres, depresi gitu ya. Bisa bener-bener putus urat ininya, ketenangannya begitu ya. Bayangin aja gitu, meludah di kelas. Kemudian ketika ayo diatur, digigit tangannya dirinya sendiri. Itu adalah the language communication that show about rejection. Ketika anak sudah menggigit, sudah meludah, saya nggak mau diatur. Itu sebetulnya bahasa komunikasi. I need you to listen to me and sit down. Karena sekolah isinya adalah command, aturan. Listen to me, baris yang benar. Anak ini kognitifnya tinggi banget. Setelah saya observasi, saya assess, kognitifnya tinggi, afeksinya bagus banget. Hai, come to me, dia hak saya. High five sama saya. Lalu kemudian setelah saya ada sesi uji tes gitu ya, sekitar 5-10 menit, bisa ngobrol di depan saya. Oke, hak dia kan, dia bisa hak saya. Gitu. Nah, ini berarti ada yang salah di dalam pendidikan. Anak makin di-pressure, makin ditekan, makin menjadi-jadi gitu ya. Kepala sekolah kami lari-lari, chasing, nguber-nguber anak. Ya nggak ada apa-apa dong, anaknya tenaganya lebih besar 1000 kali lipat, ya kan namanya bocah hiperaktif, umur 5. Wah, lari kayak gangsing dong. Tapi kepala sekolah juga umurnya udah bocah lebih ya kan. Nah, mana kuat gitu. Tapi kalau diajak dari mata ke mata, halo nak, gitu, kamu mau apa, gitu, langsung gitu ya. Jadi kita harus mau menyembuhkan diri sendiri. Yang keenam adalah penerimaan dan pemberdayaan. Jadi menerima apa adanya anak kita dengan segala kekurangan, kelebihan, begitu ya.
saya nggak pernah mau menyebutkan kondisi kekurangan, karena setiap anak itu punya keunikan, mulai dari sensorinya, kecerdasannya, personalitinya, pilihan kuliahnya, sekolahnya di mana, bidang studi apa, itu kita harus bisa able to accept. Seperti kita pada waktu dulu suka membangkang orang tua kita, karena antara kemauan orang tua kita dengan kemauan kita beda kan. Misalnya kita maunya kuliah desain di mana, misalnya di BINUS atau ITB, tapi orang tua mungkin zaman dulu memaksakan kamu harus ekonomi di Untar misalnya, selain itu nggak dikuliahin. Akhirnya kuliahnya terpaksa misalnya ya, atau banyak hal-hal yang lain. Jadi kita harus terima apapun gaya belajarnya, cara ngomongnya, cara apanya, harus bisa kita accept. Kalau kita belum bisa accept, nanti tiap hari kita jadi tukang ngomel, kamu harus begini, kamu harus begini. Akhirnya yang terjadi adalah kepalanya mak-mak vertigo loh. Iya, puyeng terus, dikit-dikit itu histigo, dikit-dikit neuralgia, dikit-dikit paracetamol, itu dikit-dikit dedi papi pijitin dong, krokin dong, gitu ya, minyak angin. Jadi nenek-nenek lama-lama begitu ya. Nah sekarang penyelesaian konflik, nggak perlu kok suaranya sampai banter-banter, teriak-teriak, ya. Dan juga nggak perlu menghukum, nggak perlu. Saya nggak setuju dengan istilah kita di psikologi ada namanya reward and punishment. Tapi saya selalu mengubah kata punishment dengan praise, pujian. Anak-anak kalau kita kasih reward, kita juga harus tahu bahasa cinta kasih mereka itu apa. Apakah sentuhan fisik, hadiah atau apa, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita belum duduk dan mendengarkan mereka. Itu yang jadi masalah. Suami istri juga seperti itu. Nah, jadi jangan dikit-dikit itu nadanya tinggi ya, dikit-dikit marah. Menurut saya sih itu nggak perlu gitu ya. Kalau bisa suara tenang aja, flat tones, eye to eyes, tapi tegas. Kalau misalnya bapak ibu nggak suka, Dedi nggak suka, kamu masih main game, dan jadi nadanya flat, tegas. Tegas sama marah beda ya. Sekarang kamu harus mandi. Belum mau, masih main. Mau sekarang atau 15 menit lagi. Jadi buat pilihan. Tapi ngomongnya flat, tegas. Jangan disambil, bener-bener dia ajak ngomong begitu ya. Kemudian menghormati individu dan otentisitas. Nah, jadi setiap anak itu punya potensi, punya impian, jalan hidupnya sendiri-sendiri, yang bukan berarti Bapak Ibu tidak memberikan kontrol. Kontrol itu tetap ada, tapi melalui sebuah pengaruh yang positif begitu ya. Nah, dari 7 bersaudara saya nomor 5, jadi kita semua bertujuh begitu. Saya nggak tahu ya, saya dibilang sukses atau gagal, saya nggak pernah menggunakan istilah sukses atau gagal, karena ayah saya itu membiayai saya hanya sampai dengan SMP kelas 1. Jadi sisanya saya ngeles-ngelesin gitu loh, ngelesin matematika, terus pokoknya kerja seperti itu, lalu bantu-bantu seperti ini, bantu sekolah minggu dan lain sebagainya. Bahkan ke Belanda pun itu juga karena beasiswa negara. Lalu ke Norwegia itu juga dari menteri. Jadi emang bener-bener orang tua saya waktu itu kan pabrik kue kering Manco ya. Jadi naik turun, buka di Bandung, di Pasir Kaliki, nanti bangkrut, nanti buka lagi di kota lainnya. Kehidupannya seperti itu. Jadi kalau saya bisa sekolah itu karena ya anugerah Tuhan aja. Maka kalau saya diundang sama Secira, saya senang banget bisa ketemu sama bapak ibu seperti ini, bisa berbagi. Jadi saya nggak bilang sukses atau gagal, tapi justru melalui perjalanan hidup yang seperti itu, mungkin kalau orang tua ketika saya bilang, Pak, aku mau sekolah filsafat ya, teologi, lu mau jadi apa? Gitu. Oh ya udah deh, saya nunggu setahun. Akhirnya saya daftar UMPTN zaman dulu ya. Bapak Ibu tahu nggak UMPTN? Oh tahu ya. Untuk masuk negeri gitu. Saya daftar yang gampang aja deh. Karena waktu itu saya SMA PSKD 2, saya sukanya tuh melayani seperti ini begitu. Jadi mungkin saya nggak bisa sampai tembus IPB atau ITB. Saya ambilnya Unsud di Purwokerto, pertanian. Lu mau jadi tani? Duit lu dari mana? Makan daun, tuh coba. Kata-kata menyebabkan luka itu yang harus kita putus, dan gak boleh saya teruskan kepada anak-anak didik saya. Gak boleh kita harus begini-begini seperti model zaman orang tua dulu. Toh akhirnya saya buktiin sama orang tua saya bisa ke Eropa, saya bisa ke Eropa 2 kali, papa mama saya seneng begitu ya, dalam ketidakmampuan ekonomi keluarga saya loh ya.
Jadi dari 7-7-nya yang bisa sekolah S2 dan di Eropa ya cuman saya gitu. Dan ya sampai hari ini ya nggak minta-minta lah, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara lah, seperti itu. Hidup saya bergantung banget sama Tuhan. Jadi maksud saya seperti itu, setiap anak itu jangan dikhawatirin ya Bapak Ibu ya. Kamu sekolah, kirim ke Kumon, pinter nanti jadinya anak pintar, kemudian jadi manajer, direktur, ntar kembali duitnya yang banyak. Kirim apalagi les ini les itu. Yang khawatir sebenarnya itu bukan si anak, itu khawatirnya siapa? Orang tua. Luka itu ada potensi bibit benih-benih khawatir dan takut. Rasain deh getarannya dalam diri kita. Bentuknya apa? Ngirim ke les, ya kan? Bentuknya apa? Kok ajarin gitu, marah-marah kalau nggak ngerjain PR. Ya gitu, itu bentuk-bentuknya. Padahal di dalamnya titik berangkatnya adalah rasa khawatir dan rasa takut di dalam diri kita. Karena kita pernah miskin, pernah gagal, pernah jatuh, pernah hidup sengsara. Kalau saya mah SMA juga nasi garam mah pernah. Puasa seminggu bukan karena puasa spiritual ya, emang karena kagak ada sayur, emang karena kagak ada makanan, karena saya dititipkan di sebuah keluarga pendeta. Itu saya mah udah biasa, nggak kayak begini. Dulu mungkin saya cungkring gitu, kurus banget, jalan dari PSKJ 2, berarti dari Kebonanas tuh ya, jalan kaki sampai ke Jatinegara. Selamat Riyadi, Bapak Ibu tahu Jatinegara nggak tuh ya? Tahu kan ya, yang di situ ada Matraman. Itu jalan kaki, pulang sekolah gobios ngelesin kimia, matematika kepada anak-anak yang agak terlambat gitu pengetahuannya. Hargai mereka. Jadi setiap anak pasti punya jalannya sendiri. Nah, transformasi berkelanjutan ini, bahwa PR untuk pola asuh berkesadaran itu pekerjaan seumur hidup, pekerjaan menyembuhkan luka-luka di dalam diri kita gitu. Nah, kemarin ada orang tua datang ke kantor saya begitu, wah Pak Andreas, saya baru masuk mobil aja, dia didampingi ya. Kalau ibu-ibu yang datang ke kantor saya harus didampingi sama suaminya karena saya konselor laki-laki gitu ya. Jadi semua jendela harus terbuka, pintu juga harus terbuka gitu. Kalau ibu-ibu yang datang kepada saya, pasti saya minta Bu bawa juga suaminya. Suaminya bilang sama saya, baru ke Bandung masuk mobil, bukan jarak yang dekat ke mall ya, udah langsung bergetar, shaking, takut gitu. Lalu di mana party mana dia udah takut gitu. Lalu ini dia anaknya udah dikit-dikit, dia tinggal sebentar, telepon ke suaminya. Gimana anak tadi, karena waktu ditinggal anaknya tantrum, nangis-nangis gitu ya. Ketika telepon ke suaminya, anaknya tahu, anaknya tambah nangis-nangis lagi begitu. Jadi kejadiannya seperti berputar seperti itu. Akhirnya saya bilang, Bu, bukan tentang si anak. Ada nggak sesuatu di dalam diri ibu yang perlu dibereskan, diselesaikan, dan disembuhkan? Akhirnya saya kasih nomor kontak konselor perempuan, biar enak ya sesama perempuan untuk memberikan pelayanan healing. Nah, jadi itu nggak gampang, mendampingi anak itu nggak gampang loh. Ya, bukan cuma nyediain biaya sekolah doang Pak Kevin, bukan cuma kasih makan di meja makan doang loh Bu, bukan cuma semua rumah serba ada, enggak. Ini diri kita nih yang perlu kita bereskan dari luka-luka lama. Yang 10, nah jadi bangun kesadaran terus menerus. Kalau di komunitas ini ada kelas meditasi, ya ikut. Kalau Bapak Ibu Buddhis, ya ikut meditasi begitu ya. Nah, tanggung jawab akan setiap tindakan dan perilaku itu kita pikirkan, kita renungkan. Nah, sekarang membangun komunikasi empatinya ini jam berapa? Saya berapa menit lagi? Oh oke. Jadi saya percepat nggak apa-apa ya. Nanti bahannya saya kasih saja, boleh di copy, boleh di share ya. Saya senang itu. Nah, komunikasi empati itu tempatkan diri kita di posisi mereka. Jadi kalau kita misalnya mau ngobrol, itu pakai validasi si emosinya anak. Misalnya lagi sedih gitu ya, atau marah nih ngomongnya. Oh, I can see that you are upset. Aku lihat kayaknya kamu sedih. Bisa cerita ke mami nggak? Jadi validasi dulu emosinya itu, ya akui gitu. Nah, atau pakai bahasa empati gitu. I understand that you feel sad. Mami ngerti kok kamu sedih ya, tap-tap, eye to eye, nadanya turun gitu ya. Kalau dia bahasa kasihnya adalah sentuhan, sambil disentuh. Kemudian mendengarkan, ini active listening, bentuknya adalah parafrase. Jadi mengulangi apa yang dikatakan. Sepertinya kamu merasa
Nah, jadi mami aku kesel nih tadi gini. Oh, kamu kesel. Mami aku sedih nih. Kamu lagi sedih ya. Gampang kan parafrase mengulangi apa yang dia katakan. Jadi seolah bapak ibu tuh memasukkan kaki ke sepatunya dia. Itu namanya empati. Nah, terus bisa kan kamu ceritakan lebih lanjut, nak? Nanti saya bahannya kasih ke C ya. Kemudian I message, pesan saya I, gitu ya. I itu tadi kita menggunakan kata I feel that you are sad. Papi merasa kayaknya kamu sedih ya, gitu. Jadi pakai kata seolah kita itu iba gitu sama kondisi anak itu. Kemudian mendorong dialog, pengen tahu lebih lanjut begitu ya, bagaimana ya. Nah sekarang saya mau tutup dengan ini. Yuk Bapak Ibu, ini bagian yang terakhir, masih 10 menit. 10 kurang berapa? Oh iya, aku sambil lihat ini. Oh iya, 10 menit. 10 menit kita belajar Kim John Payne ya. Ini orangnya, ini bukunya. Kita mau belajar tentang simplicity parenting. Jadi pendekatan mendidik anak yang menekankan pada penciptaan keluarga yang lebih sederhana. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar slow living, frugal living, atau simplicity. Pernah nggak yang suka rajin-rajin buka YouTube? Bapak Ibu masih suka buka YouTube nggak ya? Punya Instagram nggak? Kirain. Oh malah TikTok. Oh gitu ya. Ada yang punya TikTok? Kan sekarang bisnis melalui TikTok juga bisa kan? Atau udah nggak bisa? Nggak bisa ya. Oke. Nah, jadi caranya yang pertama, ini kan tadi definisinya ya, supaya anak bisa bertumbuh dengan baik. Yang pertama adalah reduce clutter, itu kurangi kekacauan. Jadi barang-barang mainan yang udah nggak dipakai, masukin dus, plakban, taruh gudang. Itu maksudnya reduce clutter, itu kurangi kekacauan. Jadi apa aja yang perlu dipakai di situ? Kalau misalnya di situ adalah ruang untuk hangat ngobrol, komunikasi, empati, misalnya itu adalah ruangan keluarga, ya udah, jadikan itu ruang hangat untuk ngobrol, bukan gudang. Mainan secukupnya gitu. Dan kalau mainan-mainan adalah berdasarkan box-box aja gitu. Jadi satu box dikeluarin, yang udah nggak dipakai lagi semua taruh gudang gitu. Itu mindfulness living dan juga simplicity living. Kemudian yang kedua adalah sederhanakan jadwal, jangan terlalu banyak les matematika, les Mandarin, balet, komputer, drum, global art. Ini di Cengkareng kan ada kan global art ya. Terus udah gitu ada balet, ada komputer, ada ini itu bukan anak loh. Ya, itu bukan mesin, sorry. Itu anak bapak ibu ya, bukan mesin. Ingat ya. Jadi tujuannya apa? Supaya ada bermain bebas. Kita kan zaman dulu bapak ibu yang ngalamin itu mandi di kali, pernah nggak? Mandi di sungai? Ya Pak Kevin ya, tos dulu ah. Saya pernah loh mandi di sungai. Terus bikin paku ya, terus saya taruh di rel kereta api gitu ya. Terus cari manik-manik yang binatang apa tuh yang warnanya emas. Terus yang anak perempuan mungkin bikin dari tanah, main gundu, main di sawah. Saya main di sawah juga. Bapak Ibu main di sawah nggak dulu waktu kecil? Nah, jangan-jangan ini karena COVID-19 ya, semua main di dalam, pegangannya HP, akhirnya sensori motornya nggak berkembang. Stimulasinya jadi les. Jadi anak-anak yang saya tangani sekarang adalah anak-anak dengan problematika karena terlalu banyak waktu di rumah dan kurang free barefoot play. Free barefoot play itu main tanpa alas kaki gitu. Sehingga kalau pegang pensil ini begini lemas, ini otot-otot muscle-nya nggak terlalu tertraining, lalu tulisannya ngambang gitu. Lalu banyak punya masalah-masalah di area sensori dan motor segala macam deh pokoknya. Beda sama anak-anak yang di kampung kan ya, wah lari sana lari sini, nggak takut becek, nggak takut tanah. Jadi kemarin ada orang tua baru saya ocehin tuh, saya marahin tapi dalam tanda kutip marahin yang bener ya, karena iya Pak Andreas dia berenang. Saya kasih tahu supaya untuk membalanskan vestibularnya adalah dengan swimming gitu, supaya jalannya seimbang. Oh ya itu saya takut nanti dia pilek, ini kayaknya maminya yang penuh ketakutan ya gitu. Terus Bu tolong main di garasi mobil yang lantainya kasar tanpa sendal gitu. Waduh nanti kalau kena bakteri, kena ini gimana Pak? Wah ini yang problem kayaknya ibu yang perlu dikonseling, yang perlu diterapi gitu ya. Jadi penuh dengan ketakutan. Akhirnya ketika anak ini masuk ke sekolah, kesana kemari karena satu kebebasan.
Lalu saya observasinya itu di swimming lesson. Wah, dia mandi air, saya biarinin aja. Yang penting saya ada selalu 1 meter, 2 meter. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, saya udah ada itu kan, asisten banyak banget, ada tae mamanya 2 gitu. Jadi mata saya lihatnya mau dia loncat apa, saya nggak takut. Karena ada tae mama, ada guru olahraganya gitu. Itu bener-bener seperti dunianya dia gitu. Wah, kesana kesini saya nggak bakal ketilap dong, itu cuma 1,5 meter, saya juga bisa langsung terjun walaupun pakai dasi gitu ya. Nah ini ketahuan, ini kayaknya anak kurang stimulasi, terlalu banyak aturan. Di rumah harus pakai kaos kaki, semua yang bersih serba bersih. Nah akhirnya kurang stimulasi. Nah lalu ini ya, batasi screen time. Itu jangan terlalu banyak handphone. Di sekolah saya yang anak-anak dengan from 0 to 2 until 3 years old, kalau mereka punya history, punya sejarah pegang more than 2 hours a day, pasti short span attention, atensinya pendek banget, span perhatiannya tuh pendek gitu, punya masalah itu pasti, dan gampang bosan. You know why? Karena screen itu kan gini-gini, dia bisa kendalikan gitu. Dan kalau ngomong selalu nggak ada eye contact sama guru sama saya gitu ya. Terus itu penting ya Bapak Ibu ya, ini ya, jadi batasi screen time. Kedua, bentuk rutinitas, jam berapa mandi, jam berapa makan, jam berapa tidur siang, jam berapa PR. Tapi ingat ya, sembuhin diri sendiri dulu, jangan bentak-bentak, jangan marah-marah begitu. Kalau biasanya agenda saya suruh orang tua tempel di tembok pakai gambar-gambar gitu ya. Tapi motivasi mereka supaya ada hidup yang teratur. Jadi bukannya nggak ada kontrol ya, tetap ada kontrol, tapi bukan dengan memecut, dengan teriak-teriak, nggak perlu. Lalu tekankan koneksi emosi gitu ya. Nah kadang-kadang kan yang bapak-bapak ya, cowok nangis, jangan digituin, dia mungkin mau cerita gitu. Udah sama mama lu aja sana, loh dia pilih sama bapak itu malah bagus ya. Sekarang banyak isu, tahu nggak apa? Fatherless. There is no image of father in children. Itu image-nya father, the love of father itu very important for the growth and development loh. Untuk tumbuh kembangnya anak itu perlu. Jadi setiap anak, baik cewek maupun cowok, itu perlu dari umur from 0 to 7 ya sampai SD lah sebenarnya. Tergantung bahasa kasihnya, di hug, di kiss, ngobrol bareng, quality time, main Lego bareng, itu penting during the weekend. Nggak semua tiap hari gitu ya, ada anak yang ketat sama mamahnya terus kan. Figur dari ayah juga perlu. Nah, jangan dikit-dikit beli yang baru, yang lama masih bisa dipakai, ya. Dan juga barang-barang bikin aja dari yang nggak selalu bentuknya gadget elektronik kok. Hal-hal yang sederhana, gitu. Nggak harus selalu bentuknya beli, gitu. Kalau dulu kan waktu kita di kampung ya, Bapak Ibu tuh dari Jakarta semua apa pernah hidup di kampung nih kayak saya, gitu. Di kampung ya, kan pernah kan bikin mobil-mobilan dari kulit jeruk bali kan? Gitu. Kalau saya malah naik-naik ke pohon juga gitu, mandi di empang, terus lihat-lihat segala macam lah pokoknya. Nah kemudian, ini ciptakan lingkungan yang tenang gitu, jangan ada suara TV lah, kemudian suara, kalau misalnya ada suara gongseng-gongseng lagi masak ya udah itu, jadi jangan ada suara lagu dulu gitu ya. Jadi supaya ruangan itu nggak bising, kalau anak ngomong kita dengar, sehingga ketika maminya lagi ngomong itu anak juga bisa dengar gitu. Jangan lagi masak suara TV juga, si mbak lagi teriak-teriak, terus si anaknya lagi main games gitu. Aduh, itu rumah kayaknya kacau bener dah gitu ya. Jadi jangan ada TV juga di kamar. Kenapa? Tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa tidak boleh ada TV di kamar? Menurut Bapak apa Pak? Kira-kira? Supaya lebih konsen. Konsen apa nih? Belajar atau apa? Konsen dalam kehidupan. Konsen istirahat ya, konsen tidur. Karena kamar adalah tempat privasi untuk apa? Lebih romantis, lebih emosional, lebih mesra sama anak, sama istri, tentunya lebih dekat, lebih warm gitu. Coba nyalain TV di kamar, kan fokus matanya kemana? TV. Ke TV. Sedangkan membangun koneksi kan sama si anak. Jadi taruhlah TV di tempatnya, misalnya ruangan tamu atau ruangan keluarga, gitu ya. Apa tuh? Kemudian mencontohkan kesederhanaan. Kalau Mbak pulang di hari raya Idul Fitri,
kan biasanya cari apa namanya tuh yang bisa ganti kan? Gak usah, kerjain aja bareng sama anak-anak. Di jam berapa ya? Oke, jam 11. Kemudian, nah ini anak di Amerika tuh nggak ada ini loh, nggak ada nurse, nggak ada nanny loh. Waktu saya di Belanda, tiap kali saya berkunjung ke rumah profesor saya nggak pernah menemukan ada itu nanny, nggak pernah ada gitu. Jadi ya kerjain bersama-sama. Lalu saya kuliah lagi pradoktoral di Norwegia, orang tua kerjain semuanya sendiri dan bisa tuh gitu ya. Kalau di Indonesia kenapa ya kira-kira ya? Bapak ketawa, kebanyakan duit kali ya. Nah sebenarnya pekerjaan di rumah kalau untuk anak-anak seperti ini membangun sensori gitu. Jadi kalau misalnya orang tua datang ke saya, pekerjaan apa Pak Andres untuk sensory stimulation? Nyapu, ngepel, dorong galon. Dorong galon itu adalah untuk proprioception gitu. Naik turun tangga untuk balancing vestibular. Jadi ya itu pekerjaan-pekerjaan kesehatan serumah adalah untuk stimulasi. Bahkan karakter moral development kayak tanggung jawab, ya kan? Disiplin, kebersihan, kayak gitu-gitu. Kemudian hadir sepenuhnya ya. Mak-mak nih kalau ngajak ngobrol sama anaknya harus dari mata ke mata, dari hati ke hati. Jangan sambil ngecek Instagram. Ya, jangan sambil bales WA. Balas WA ya balas WA. Kalau ngobrol ya harus dari mata ke mata gitu. Ya gitu. Jangan sibuk melulu sama Instagram, kagak perlu tuh. Gitu. Lebih baik mikirin besok menu apa, ya kan? Bener ya Bu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau ada 10 menit, 20 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan.